Udah? Udah. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, salam satu panas semuanya. Berjumpa lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang. Dan bersama saya Abdur Arsad dan juga Cing Abdul Ahrian. What's? Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Luar biasa. Kaosnya bagus nih, Dur. Ya? Kaosnya bagus. Ya, ini kaos Rihlab. Iya. Ini nanti saya kasih Cing Abdul. XXL. Ya. XXXL. Ya, nanti saya kasih. Pokoknya yang pas. Ini kaos yang ikut umroh dapat sama outer. Outernya tuh kayak windbreaker gitu. Wind of Change. Weh, Scorpion tuh. Windbreaker. Ya. Nah, yang kayak gitu. Ya, ini keren. Karena di Arab kan banyak angin ya. Laut. Namanya laut, angin pasti kencang. Enggak, tapi saya rasa waktu saya sana Angin. mungkin Enggak, angin. bulannya kali ya. Betul, angin banyak. Betul kan? Betul Iya. kan? Angin banyak. Iya, banyak Nah, angin. pada saat panas dia Tetap angin. berangin. Dan kadang anginnya juga namparnya itu panas jadi. Betul. Kayak Nampar. berasa di belakang busway. Iya, kayak pipi kita juga kayak di Iya, tampar-tampar udara kayak deket kompor. betul. Iya, Pokoknya kayak kita di belakang bis lah. iya. Kayak gitu. Makanya di situ saya jadi Kalau bisnya nggak nyala mah nggak panas ya. Kalau di belakang bis doang. bis gak nyala, lu ngapain di belakang bis, Lon? Yang ngumpet juga Bis gak nyala nih. Ngapain lu di belakang bis? Apaan Tadi ya? kan bilangnya kayak kita di belakang bis. Ya, kalau bisnya nggak nyala. Iya, maksudnya kayak di belakang bis kalau lagi macet-macetan. Oh, di motor. Iya, susah nih orang kali licin nih emang jadi kayak gini nih. Kalau di belakang bis doang ya nggak panas. Dur, sejak lo ngomongin lo batu masalah Depok, ya. Hah. Kalau ada hal yang berkaitan dengan Depok, gue disesai Dur, bilangin Abdur. Maksudnya apa? Yang terkait Ini apa? yang baru nih, Yang baru apa? yang baru Ini. Ini Car Free Day. bukan. Yang baru nih ada nih, Depok tahun berapa gitu, udah mau kasih lihat. Ini kasih bis. Ini kasih tahu Di Abdur Malang nih. ya? Tempo Hah? dulu. Iya, ini kasih tahu Abdur nih. Nih, Deborah. bukan Deborah mah tuh. Ini kasih tahu Abdur. Tuh, dulu Iya, itu bentuknya- Deborah itu. Itu Bentuknya biskuit. begini. Biskit lagi. Bis Deborah itu. Iya. Dia pokoknya dia mau ngasih tahu ininya jalanannya. Oh. Jalanannya itu lo kecil, sampingnya masih tanah tuh. Jalannya begini. Oh ya. Kasih tahu Abdur gitu. Ya, saya punya pengalaman sendiri soalnya kalau bis Deborah mah saya tahu. Masih ada emang lo datang sini? Sudah tidak ada. Enggak, lo datang sini dia masih ada. Sudah tidak ada. Kalau lo punya pengalaman? Nah, ini mau saya ceritain kan nih? Pengen banget sih Pak. Kenapa saya datang ke sini Deborah udah nggak ada, tapi saya tahu Deborah karena saya punya pengalaman dengan Deborah. Nggak mungkin. Bisa. Dengan bisa bis kayak Deborah? gitu. Iya. Bayangin. Nggak mungkin. Maksud cerita ini keren ya sih? Enggak, nggak Saya mungkin. datang. Lo nggak ada. Premisnya udah nggak, Astaga. believable-nya udah nggak ada. Lalu kenapa saya bisa tahu bis Deborah coba? Waktu Cing Abdul baru kasih lihat gambar aja, saya langsung tahu itu bis Deborah. Padahal saya nggak pernah naik, saya datang dia udah nggak ada, tapi saya tahu itu bis Deborah. Tapi lo punya pengalaman? Punya pengalaman dengan bis Deborah. Naik? Nggak pernah. Nah ini saya mau ceritakan. Ini saya mau ceritakan. Jadi Pemilik? bukan. Gue tebak dulu lah. Gue tebak dulu aja. Bukan.
Apalagi tebakannya? Pernah datang Pemilik. ke sono? Ke tempat ininya parkir Deborahnya. Ke tempat parkir. Hampir benar. Dulu adalah tempat parkir Deborah di sini. Tidak. Tapi hampir-hampir benar tebakan itu. Supir, Salah. kenek, Salah. Bukan orangnya. Ini Deborahnya nih. Bisnya, bis Iya, Deborah. bisnya. montir, Bangke Deborahnya. Tidak juga. Bengkel ada Deborah. Ada. Tidak juga. Ya udah apa deh. Nah, ya, saya ceritakan aja ya. Oh, kecil Abdel Nyora. Jadi kenapa saya terngiang-ngiang banget sih sama Deborah ini? Karena begini. Suatu hari saya tuh mau ke daerah Binaria. haji Peng. Udah, tidak. Haji Peng ada. Haji Peng saya nggak tahu. Ada di Kebun Jeruk. Ah, SK dulu. Ini apa dekat Samali. Haji Samali. Bukan. Sorry. Daerah yang saya mau datang ini, lokasi kantornya dekat banget sama stasiun. Manggarai. Tidak, Haji yang di Cipete itu Haji apa namanya? Haji Nawi. Haji Nawi. Dia kan sebenarnya namanya Iwan. Cuman dia anak gaul. Jadi dibalik. Dibalik Nawi anak IKJ. Orang Malang kali dia ya. Iya, wi. Anak- Haji Nawi. Kerangalam. Kerangalam, Nah, Haji Nawi. Kantornya deket-deket situ. Nah, kan tidak punya ini dari rumah saya itu. Kalau ada sih jalan yang angkot yang sampai ke stasiun Lebak Bulus, tapi yang dia tembus Meruyung, tapi itu gonta-ganti angkot 2 kali apa kalau nggak salah. Dari rumah lo. Ya, dari Rawadenok. Ya, dari Rawadenok. 3 kali kalau nggak salah. Saya lihat di Mufid, aplikasi Mufid. Apa nih? Oh, dia kasih tahu saya turun di Tanjung Barat, naik KRL, Sawangan lagi. Citayam, turun Tanjung Barat. Nanti Lo naik itunya Citayam. Citayam di Cing. Iya. Stasiunnya. Ocit sono dia. Lebih milih ke sono ketimbang Depok sono. Depok Baru sama Depok Lama. Dela kurang mantap Dela. Depok Lama. Adela. Ya, Dela tuh kurang mantap di parkiran. Oh, oke. Parkiran lebih enak Tapi Citayam. secara jarak. Beda 2 menit doang. Oke, duluan Secara Dela ya. Duluan Dela. duluan Dela. Oke. Sebenarnya dari rumah saya itu cabang gini. Jadi kalau ini ke Citayam, ini ke Dela gitu. Oke. Nah, sebenarnya itu Dela lo ngarang sendiri. Nama- orang-orang ngomongnya gitu. Iya, Mang. Stadela, stasiun Depok Lama. Anjay, Stadela. Iya, orang-orang ngomong gitu. Oke, Stadela. Stasiun Dela gitu. Iya, Stadela, oke. Stadela, Pak. Stasiun Depok Lama. Stadela. Saya ngikut aja gitu. Oke. Kalau baru apa? Stadebar. Stadebar. Saya- Lihat tuh orang Depok Kayak tuh. ada ke Staderu ya. Staderu. Ya, ya. Oke, lo kesana kan? Nah. Citayam nih. Citayam turun di Tanjung Barat. Nah, aplikasi Mufid itu kasih tahu nanti di Tanjung Barat naik bis Deborah turun di Lebak Bulus. Oke. Baru dari Lebak Bulus naik MRT turun di Haji Nawi. Ah. Oke. Saya turun dari Tanjung Barat. Udah tuh yang orang rame-rame angkot pada berhenti apa tuh. Saya tunggu aja di situ. Deborah. Tunggu Lo Deborah. nyari Deborah. Iya, saya tunggu. Ada kali sejam sih. Gak datang-datang ini bis. Saya bilang, ini bis di mana sih? Masih 1 jam dia gak datang-datang. Saya googling lah, Cing. Bis Deborah. Lah udah bangkrut. Bagaimana mungkin saya nunggu PO bis yang udah bangkrut. Lo akhirnya memutuskan? Nah gini, ojek ke Lebak Bulus. Saya bilang, Di bajingan. halte dia. Iya, di halte yang pokoknya biasanya macam yang ada apartemen baru. Iya. Ya kita biasa macet-macetan, banyak angkot berhenti. Iya. Nah, itu di situ itu. Saya nunggu di situ. Bang, ada tisu nggak? Ada Tolong. tisu dong. Jadi saya tuh di situ walaupun 1 jam tapi saya ketawa-ketawa sendiri akhirnya. Setelahnya. Iya, saya ketawa-ketawa sendiri karena saya sadar betapa bodohnya saya gitu. Kenapa saya nggak ngecek dulu gitu. Soalnya si aplikasi Mufid kasih taunya gitu, naik bis Deborah. Saya tunggu-tunggu ya PO bisnya udah bangkrut, udah nggak ada. Ada pasti. Kenapa? Singkatannya apa? Depok. Pasar Baru, Depok Pasar Depok. Baru mungkin. Bogor. Ragunan. Depok Bogor rahasia. Deborah B-nya bangkrut kali. Depok bangkrut.
Iya. Nah itulah kenapa terngiang. Gue malah nggak tahu gue ada Deborah gue. Makanya saya terngiang-ngiang terus sama si Bisi Deborah ini. Deborah. Katanya dulu anak-anak UI yang taruhlah dari Lebak Bulus apa itu pada naik Deborah kalau ke UI dulu katanya. Gue nggak tahu gue ada Deborah. Tahu gue ke Lebak Bulus tuh naik yang S05 tuh yang kecil. Betul, S05 kita naik dari Pasar Minggu. Hah? S05 yang warna merah. Iya. Itu kita naik dari Pasar Minggu. Dia di Tanjung Barat nggak ada dia tuh. S05 kemana? Ke Lebak Bulus? Iya. Nah, dari Dia sana lewat tuh kalau sini salah nih, jalannya Cing Abdel nih. Apa namanya nih? Pasar Minggu. Tegal Parang. Kok Tegal Parang? Apa sih namanya ini? Jati Padang. Jati Padang. Jati Padang mereka ini ke Ya, sana tapi itu. setahu gue S05 ya itu dah. Ada di stasiun UI dah, ke Lebak Bulus. Tapi lewat itu kali ya, lewat Pasar Minggu kali ya. Tahu dah, mungkin dulu kali ya. Iya, atau S02 dah. Tahu dah, pokoknya itu. Itulah kenapa Cing Deborah. Abdel kasih lihat. Tadi saya langsung tahu itu bisa Deborah karena terngiang-ngiang banget. Saya nunggu dia Karena 1 jam. ada gambarnya loh. Betul, Oh. betul. Ada gambarnya. 1 jam saya nunggu dia nggak datang-datang. Udah bangkrut di situ. Deborah udah nggak ada. Deborahnya udah nggak ada. Tapi ini kita dikasih rujak nih sama Rahman nih. Ini karena Abdur mesen apa inisiatif? Inisiatifnya udah bagus. Saya apresiasi. Tuh, setuju. Saya apresiasi inisiatifnya. Iya. Terima kasih banyak gitu. Tapi kan kita sudah pernah bahas di sini. Cing Abdel sukanya bengkoang. Saya sukanya bengkoang. dikasihnya Mangga ini nih. Dua lagi. Dua-duanya mangga. satunya Satunya jambu. Bengkoangnya nggak ada. Udah gitu waktu naruh tadi sok-sok ngomong lagi, ini udah dipisah nih. Udah satu jenis. Oke, tapi kenapa mangga? mangga. Kenapa lo pesan mangga, Man? Ya. Kalau kayaknya mangganya habis, bengkoangnya nggak habis. Kemarin tuh mangganya habis tuh kayaknya. Kena hipnotis. Bukan, kan? maksudnya sekarang dalam rangka ngabdur. Karena pesan rujak, karena kemarin juga dia pasti ngikutin, loh, Abdur suka rujak nih. Gitu. Kenapa akhirnya dipilih mangga sama jambu? Nggak tahu, random aja. Astagfirullah. Berarti nggak nonton ngabdur. Nonton, dia tahu bahwa kita suka rujak. Kan kita udah bilang, buah yang paling disuka di rujak, Cing Abdel pilih bengkoang, Iya. saya pilih Mungkin bengkoang. itu dia nggak lihat, tapi dia tahu bahwa suka rujak. Mana asam melon? Ininya, mangganya. Deok sih nggak, Cing. Mukanya melon aja nggak makan mangga udah asem. Kalah asem ya, kalah asem mangga. Nggak usah mungkinnya. percaya kalau melon. Ya. Tapi itu ini rujak-rujaknya. Inilah. Mari kita coba aja dulu. Kalau jambu jelas, Jambu manis. jambu ya jelas enak lah. Tapi memang sambalnya Yang kemarin juga. oke. Kemarin juga. Nah kalau kemarin tuh emang udah terbukti. Ubi juga ada ubi. Lah. Ubi. Nggak nonton ngabdur. Iya. Nggak nginfo, iya udah dibahas pasti itu. Enggak, lo nyebut itu karena lo nggak nonton ngabdur. Iya, parah. Kalau lo nonton ngabdur, lo gak bakal nyebut itu ubi. Iya, kita udah bahas itu. Kita udah bahas. Ubi ungu. Itu lagi. Itu lagi yang di ini. Gak pejuang setrika lo jadi lo ngomong itu. Kita udah bahas itu, Lon. Satu-satunya buah yang nggak cocok ada di rujak itu. Ubi. Pedes banget tapi ini. Kita berdua, Bang suka bangkuang. Udah sama. Pedes banget tapi. Pakai masker. Udah. Bangku Astagfirullah. Kurang-kurangin ya. Sumpah, tapi yang ini lebih pedes daripada yang kemarin. Enggak nih, S nggak ada pedes. P. S sedang tuh yang mancing. P pedes. Oh, pantas. Ya udah. Lo pakai yang es. Terlalu pedes. Timun. Apa tema kita hari ini? Timun. Timun lagi. Timun oke gak buat ini? Kemakan aja sih. Kemakan cuman aja, Tidak cuman- ada oke, tidak ada Ya, tidak oke gitu biasa ya. aja. Putih. Oh, benar kerupuk putih. Lu pernah nggak nyobain nyolekinnya pakai kerupuk putih? Wah, nggak masuk di sini. Ya, tolong Len. Ada kerupuk, ya. Lo cobain. Beneran. Enggak sih. Ya, kalau lo doyan bangkuang dan tidak doyan ubi, jadi lo akan doyan kerupuk putih. Enggak sih saya kerupuk putih mah. Ya, ntar lo cobain dah. Itu udah keluar dari Ya, Allah. definisi rujak loh. Dah,
ampun. Kan kita lagi ngomong rujak nih. Iya, rujak. Tapi bumbunya dicolekin kerupuk putih, Dur. Enak. Apel deh, lo cocolin saus sambal. Tidak apel kadang-kadang ada di rujak. Di saus sambal. Saus sambal tuh yang mana nih? Saus sambal. Saus tabe. Saus ABC. botolan. Iya. Nggak masuk lah. Masuk, Dur. Gue kan baru beberapa bulan ini. Orang kita waktu bahas pop mie yang Cing Abdul punya sambal sendiri aja banyak yang protes. Banyak yang protes, banyak yang setuju dong. Lah, banyak juga yang protes yang bilang, iya saya aneh juga sih. Itu kan bumbunya udah enak sendiri, ngapain pakai sambal lagi? Nah, Banyak yang protes. banyak yang setuju. Cing Abdul cuma lihat komen yang setuju doang. Jadi kita bahas apa nih? Apa? Oh ya teman-teman, saya lupa tadi, Rihlab ini. Ya. Nanti 1 sampai 9 September teman-teman, umroh bersama dengan saya. Update udah berapa? 4. Alhamdulillah. Selalu ada peningkatan. Ada, alhamdulillah. Nah, ini apa bulan apa? Berangkat September ya? September 1 sampai 9. Tapi kita Masih ada Juli, Agustus, September. Masih ada 12 minggu, Dur. ya tapi kan 31 Agustus kita ngumpul. Ah. Sebulan sebelumnya. Berarti 31 Juli itu harus closing sudah. Oh, 4 Untuk minggu. untuk membayar 4 hotel, minggu ya? apa semuanya itu sebulan sebelumnya harus. Nah, itu berarti patokannya di Juli. Nah, 33,4 juta teman-teman berangkat bersama saya. 35 orang. Kami membuka untuk 35 orang. 1 sampai 9 September. Itu dia. Cek aja di IG-nya Rihlab, rih.lab itu. Gitu, nanti dapat kaos kayak gini. Ya, setiap ngabdur 2 ya lumayan, Dur. Ya. Setiap ngabdur ada Endingnya yang ikut 10 tuh. Hah? Endingnya 10 jadinya. Ya kan di luar ngabdur ada juga. Ya, amin, amin. Ayo, Dur, cobain dulu, Dur. Nggak masuk sih, Cing. Nggak mungkin nggak masuk. Lo kalau doyan bangkong sama nggak doyan ubi, masuk nih, Dur. Masuk. Masuk. Secara rasa masuk aja. Ya, Betawi ini ya. Ngulek nih. Ada yang bagian kerupuk doang, ada yang sama Masuk buah, ini. sama buah. Masuk. Tapi dasarnya memang kerupuk putih, Mang. Masuk di mana aja. Emang enak iya. Ini saya tidak tahu di Jakarta ini ada atau tidak ya, tapi di Kupang itu sering dijual di pameran-pameran. Kita nonton bola, orang sering jual. Jadi dia tuh kerupuk warna coklat. Gedenya kayak sepiring ini lah. Gendar. Nggak tahu udah saya namanya apa. Gendar ya, opak. Iya, kenapa dia? Kerupuk coklat. Ah. Bulat. Segede piring gini lah, kurang lebih. Terus udah dilumurin ini. Kacang. Gula. Iya. Iya. Gula Jawa gitu. Jadi bentuknya masih beras ya? Kelihatan beras-berasnya. Aduh, saya lupa. Kayak rengginang. Tidak. Nggak kayak rengginang. Mulut. Polos kayak opak. Dia opak tuh kayak gimana ya? Opak polos. Opak. Bukan. Opak ada tekstur. Dia pokoknya. Kulit tapi bulat ya. Betul, kayak kerupuk kulit tapi bulat. Udah, terus dia di ini gitu sama gula Jawa. Nah, itu tuh. Jadi udah jualnya udah ada itunya. Wah, itu enak banget sih. Saya suka. Saya setiap kali kalau nonton bola atau pameran, jajan itu yang saya cari. Nah, cuman saya kalau di Jakarta kalau lagi macet, lagi apa, orang jarang jual itu. Maksudnya bukan jarang, saya belum. Hah, itu tuh. Oh, bahan dasarnya singkong ya, opak juga opak. Nah, itu dia. Itu sudah. Nah, itu tuh sudah dilumur-lumurin gitu terus dijual. Satunya 500 apa ya? Oh. Itu saya suka banget. Saya suka banget. Diet ya, Dur? Ya? Lo diet ya? Tidak diet sih. Karena lo udah rajin olahraga nih.
Terus lo diet gak? Diet sih tidak. Aduh, kok nempel. Diet sih tidak, cuman Menjaga pola makan. menjaga pola makan juga tidak. Lebih biasa aja sih sebenarnya. Cuman tidak makan yang manis-manis. Ya ini, sekali-sekali menghormati. Kasihan Om Botak udah pesan. Kalau kita nggak makan nggak enak. Nah itu, nasi putih 5 sendok. tidak seperti biasanya. Jadi saya satu entong nasi doang. Apa? Centong. Sendok nasi itu apa di sini? Centong. Centong. Nah, satu centong aja. Munjung. Lebih banyak sayur, lebih banyak. Gitu sih. Yang pedes emang ini. Tapi kalau kopi kan dari dulu sudah tidak pernah lagi yang Pakai gula. pakai gula sudah. Sudah dari berapa? 2 tahun lalu ya. Kopinya kopi hitam aja terus. Ah, enggak lo di sini. Pernah juga sih. Kenapa? Yang manis. Iya dulu iya. Iman. Tapi mulai dari yang saya mulai diet yang, iya kalau Iman masih ada memang masih manis. Yang mulai dari yang saya diet sampai kurus banget tuh. Iya. Nah itu tuh sudah tidak pernah gula. Rokok udah nggak rokok, rokok. Sampai sekarang. Rokok sudah tidak karena istri marah. Lemes. Iya istri marah. Ini. Iya manis dari ini sih. Saya cari yang tidak manis nggak ada. Ya, pedes banget. Nah kan, pedes banget kan. Nah itu jadi sudah memang dan ternyata hidup kalau nggak terlalu banyak manis lebih enak ternyata. Saya merasanya ya. Kayak kopi itu sekarang saya tergila-gila banget sama Kopi pahit. Kopi pahit itu. Apa asam? Entahlah saya tidak terlalu penikmat, tidak terlalu bisa membedakan rasa kopi, tapi intinya nggak pakai gula tuh saya suka aja. Kopinya apa? Lo nih, di rumah lo nih. Liong. Arabica, Robusta. Tidak, kopi sasetan biasa. Iya, sama berarti. Kopi sasetan. Kapal api, Arabica gitu-gitu. Itu kopi gajah. Kopi gajah ya, sama lah itu. Lebih banyak jagung katanya, Dur. Campuran jagungnya ada. Oh, saya nggak tahu. Tapi Gue juga kopi itu, Dur. iya, saya. Banyak yang ngirimin kopi-kopi yang beneran kopi. Nah, iya saya juga. Temen sudah habis semuanya. Oh, Kopi-kopi yang entah saya kalau stand up di mana dikasih bang Iya. ini kopi, itu semua sudah habis sih. Tinggal kopi yang ada ya udah beli di kios depan ya itu kopi gajah itu udah. Mau mana lagi? Nah itu saya suka gitu. Saya suka ngebayangin kopi hitam tuh udah bisa berasa enaknya gitu. Kalau Pahit. dulu, iya kalau dulu kan saya ngerasa kayak kopi hitam apanya yang enak sih? Kopi tanpa gula itu kayak nggak enak aja gitu. Nah cuman akhirnya sekarang udah terbiasa saya suka. Iya. Apalagi kalau siang-siang terus ngebayangin es kopi hitam, es americano tuh, aduh, enak banget. Baru ngebayangin aja udah enak banget. Di Jadi- Jogja ada kopi giling dulu. Nah nggak tahu saya. jadi kepahitan itu masih bisa dinikmati ya. Iya ternyata Mungkin enak. Seiring dengan berkembangnya kedewasaan diri lo, jadi lo menyadari bahwa kepahitan itu bisa kok kita nikmati. Iya ternyata enak. Iya. Iya benar juga ya. Tapi kopi doang ya, jangan kok pahit hidup. Iya jangan. Iya. Ah, Kita ngomong apa sih ini? nggak tahu nih. Crab mentality. Kita ini masih punya ini nggak? Tabungan nggak? Satu. Oh tabungan 1 ya. Nah, Oh yang saya itu yang itu ya video ya benar. Ini crab mentality, mentalitas kepiting. Ini yang Cing Abdul kalau jalan suka miring. Nah ini nih. Ini kita masuk ke mentalitas kepiting. Jalannya suka miring. apaan crab mentality sih? Sebuah sikap atau pola pikir negatif di mana seseorang berusaha untuk menjatuhkan atau menghalangi keberhasilan orang lain. Mirip dengan perilaku kepiting dalam ember yang saling menarik ke bawah saat salah satu mencoba naik. Oh, sebenarnya bukan dia mau menarik ke bawah. Dia itu pengen pakai badan temennya untuk dia naik. Tapi ujung-ujungnya sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh. Iya. Padahal kalau saling mencapit,
Susah sih naik ke atas. Susah ya. juga. Dia Emang, susah sih, emang kepiting didesain untuk tidak bisa manjat ember. Iya. Udahlah. Iya. Udahlah. Licin ya. Iya. Licin ya. Nggak ada pegangannya. Dia tidak punya. Kaki-kakinya kan begitu. Iya, benar. Tapi kepiting jalan maju apa miring sih? Sebenarnya miring. Dia ke kiri atau ke kanan. Kalau dalam perspektif kita, Iya. kalau mata itu adalah di depan, kan Iya. kita nggak tahu perspektif kepiting. Siapa Iya. tahu dia ngerasa kayak maju. Karena pandangannya emang ke sana semua. iya, menurut dia Iya. posisi mata itu di samping. Misalkan Iya. dalam dunia kepitingan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif manusia, kalau mata itu adalah bagian depan tubuh, maka dia miring. Jalan miring. Dia jalannya miring emang gini. Nah, pala kepiting di mana? Nah, itu di dekat Di matanya itu. ketek. Hah? Kepiting. Zaman dulu. Kepalanya diketek karena Iya, dipiting. Iya, dia kepiting. Kepiting tapi Berarti kepala orang lain Kepala dong. orang Kepala lain. binatang lain dong. Ya, Masa dia piting kepala sendiri? enggak kepala kepiting. Kepala kepiting itu ada di mana? Diketek. Di ketek udah. Di keteknya dia. Dia piting kepala sendiri maksudnya. Dia lagi tebakan ini sih Allah. Lo pernah nggak dengar tebakan ini? Ya, Nggak pernah. Lama banget sih jawabnya. Nggak pernah. Iya. Sing Abdul kan tanya, kepala kepiting di Itu mana? tebakan zaman dulu banget, Dur. Kepala kepiting di mana? Kepala kepiting. Iya, di ketek. Iya, karena? Karena kepalanya kepiting. Iya. Iya, Berarti? iya itu kan kalau kita bilang dia kepiting sebagai sebuah kata kerja. Kalau Kata kita kondisi. iya, kalau kita maksud saya itu kalau kita balikin ke kepitingnya, ke kepiting hewan, Kepalanya mana? berarti kepalanya dia ada di ketek sendiri, dia piting kepalanya dia sendiri. sendiri. Maksud saya Dia gitu. sedang mau meeting, tapi rapat meeting. Wah, ini kita udah ini ke bahasa orang lain Oke, lagi nih, bahasa iya. negara lain nih. Iya, meeting. Belum kita ambil Prancis, Iya. Mesir, beda lagi nih ntar nih. Iya. Nah itu, jadi dia kalau dari sudut pandang manusia dia jalannya miring. Saya selama tangkap kepiting, saya nggak pernah lihat kepiting jalannya maju sejalur dengan matanya dia. Ya. Itu, jadi mentalitas kepiting itu katanya menjatuhkan, menghalangi keberhasilan orang lain. Menurut saya sih itu diambil aja, cocologi seperti bebek tuh. Seperti duck. Duck syndrome. Seperti duck syndrome. Maksudnya manusia tuh seenak-enaknya memberi nama dan ngejudge sama iya. Sama satu binatang begini nih. Ih, gitu. duck syndrome nih. Lah dia emang sunatullahnya begitu. Gak ada begitu terus. Aduh gila, jadi bebek capek banget. Iya. Gak ada, emang udah begitu ya. Gua duck syndrome nih. Ya. Lah emang lu sunatullahnya begitu. Udah begitu bebek. Nah manusia tuh suka gitu tuh, kayak crab mentality nih. Menurut saya emang belum tentu dia narik orang. Iya, dia itu mungkin sedang minta bantuan. Misalkan kayak teman satunya udah di sini, terus dia ngomong nih ke temennya, oke, gua naik ya di lu biar gua di sini, biar yang lain naik. Kayak gendong-gendongan. Iya. Tapi belum ketika dia naik ke sini, ternyata dua-duanya jatuh. Karena ember licin. Ember licin dan desain kakinya emang bukan untuk ke ember. Ke ember. Nah, terus manusia makanya benar jangan menilai pintar itu, jangan menilai ikan pintar itu dari memanjat pohon. Betul. Nah, manusia itu suka tuh ngelihat hewan gitu. Wah, ini nih crab mentality. Bayangin perasaan kepitingnya. Kepiting ya. Crab aja tuh kayak jadi crab itu pakai P, ini pakai B, nggak jadi dah. Kenapa? Ada crab itu. Keluarin aja, udah di ujung lidah kan. Keluarin aja dulu, gak apa-apa. Baru sadar. Kalau crab pakai P, kayak sampah lo misal gitu. Crab. Ya, crab coba pakai P, crab pakai P. Crab. Arti crab pakai P. Dah. Omong kosong. Kosong. Oh. Iya. Oh, waste itu sampah juga. Sampah waste. Iya. Garbage, trash, rubbish. Crab. I'm a Creep. creep. Kalau creep apa? Creep itu aneh. Weirdo, aneh. Creep tuh kayak hampir sama weirdo deh. Creep tuh. Creep tuh aneh ya. Iya, cobalah creep. Makanya kalau creepy, ya serem. serem. Iya.
keanehan, sebuah keanehan sebuah kali. keanehan. Kayaknya ini lagu ini menceritakan tentang Orang aneh. tentang Krip. tentang orang yang dianggap aneh sama orang ini ya. Sama lingkungannya mungkin. Mungkin karena saya jatuh cinta sama kamu, cuman mungkin di matamu saya ini berasa seperti orang aneh. Padahal saya aneh ini karena Mencintaimu. saya jatuh cinta, iya. Jadi saya melakukan hal-hal aneh misalkan. Kayak nungguin di tengah hujan. Iya. Gitu-gitu mungkin ya. Lo pernah nggak Apa tuh? melakukan hal aneh untuk atas nama cinta? Sebelum menikah ya? Kayaknya pernah sih. Ngapain? Ntar saya ingat-ingat dulu yang aneh ya. Nungguin jam pulang itu masih biasa sih ya. Kita udah pulang nih. Nah, Kita udah pulang. terus Cindy belum pulang. Ya. Lo tungguin. Nungguin Biasa 2 jam, itu 3 mah. ini masih biasa ya, bukan aneh ya. Bukan. Yang Bucin. bucin ya. Contoh dulu deh. Contoh bucin yang aneh. Kata gue aneh nih. Ya, biar saya ingat-ingat. Gue naik motor sama Ria. Bocor. Ban. Hujan-hujan. Nggak salah. Gue suruh dia pulang. Naik taksi. Gue sendiri. Sekarang gue mah nggak mau. Lo barang lo sini lo. So, jantan banget lagunya gue. Nggak mau gue kalau sekarang. Ayo. Tungguin bareng tambal ban gitu. Naik motor gue. Gue udah pulang naik taksi aja. Berak sekarang. Karena Tapi menurut saya sih itu nggak aneh Nggak sih. aneh ya? Nggak aneh sih. Itu logik. ya bareng-bareng aja. Orang pulang kok nggak ada. Kecuali lo masuk kerja ya. Bocor, ayo udah ini deh gitu. Ini dalam perjalanan pulang biasa. Tapi saya sampai saat ini masih memikirkan hal itu. Jadi kalau misalkan saya sama Cindy biasa kan jalan keluar kota atau apa gitu. Itu mikirin kalau misalkan ada apa-apa di tengah jalan. Lo pulang duluan. Ya udah pulang duluan gitu. Saya Ya, masih mikirin. kalau- Menurut saya itu bukan aneh, itu masih logik itu. Karena kita kalau ngurus kendaraan kita sendiri kayaknya lebih enak deh. Daripada kita udah ngurus kendaraan, harus ngurus istri juga. Ya karena nantengnya itu terus kita nanteng belakangnya istri ngikutin agak aneh sih. Itu yang gue pikirin. Agak aneh. Nah, Gitu ya, nuntun jalan terus di belakangnya juga ada orang yang ngikutin gitu. karena misalkan Tapi kalau sekarang gue bareng lo enak aja. kalau saya sekarang masih logik. Menurut saya akan kasih Cindy pulang duluan. Ya. Karena misalkan habis itu saya telepon Bari, Bar, tolong Bar. Ya, Misalkan Bari datang nyetut. Kalau 3 orang kan susah itu nyetutnya. orang bocor kok. Bocor. Contoh aja misalkan kalau ya, Disetut gimana nih? iya, kalau 2 orang enak tuh satu-satu. Kalau ada Cindy juga dia naik sama Bari gitu. Bari juga susah nyetutnya ntar. Itu tuh susah Dur ya. Nggak semua orang bisa. Iya, apalagi nyetut Vespa. Iya ya. Lebih susah. Di mana ya Vespa nyetutnya ya? Vespa tuh kalau orang yang ngerti ya, Disetutnya di mana? di tempong tapi dia buka sepatu. Di tempong tuh apa sih? Tempong. Oh, di tempongnya. Iya, biar tempongnya nggak lecet. Karena kalau kita pakai sepatu di situ, Licin. iya licin pasti kegores. Keset, Tempongnya pasti iya. kegores. Nah, buat orang yang paham, Ah, biasanya dia buka sepatu biar tempongnya nggak besek. ya bisa. Ya. Nah, itu ini apa namanya? Itu masih saya ini karena Cing Abil ngomong kendaraan saya jadi ingat. Ini keanehan saya. SMA. Rumah saya dengan rumah ini, cewek ini tuh beda jalur. Angkotnya tuh jauh. Satu di utara, satu di selatan lah gitu. Oke. Kita di tengah-tengah taruh lah ya. Si sekolah. Ya, itu setiap pulang, saya naik angkot untuk sampai ke utara, untuk ke rumahnya dia. Habis itu baru saya balik lagi ke sekolah, baru naik lagi angkot saya yang ke selatan. Lo ngapain ke situ? Antar. Antar pulang. Aneh nggak sih? Itu krip. Bucin. Itu krip. Itu secara logik nggak masuk. Kalau Cing Abdul tadi secara logik masih masuk. Kalau ini logik nggak masuk udah.
secara logika ngapain sih Dur? Orang sama-sama naik angkot ya. Iya. Kecuali naik motor, nganterin Betul. ke sono, Betul. jauh-jauh nggak apa-apa dah. Betul. Ini sama-sama naik angkot. Ngapain coba? Sih ngejagain emang. Ya Emang- namanya creep, Iya, weirdo, ya betul. Weirdo ya. sok-sokan. Emang gitu loh. Nggak ngerti, jatuh cinta dia. Itu sih, itu yang pernah saya lakukan itu. Itu aneh sih. Saya kalau bikin-bikin sekarang kayak ngapain? Melan bikinin video klip buat Nikmah. Tampilnya double sekali. Lihat, Ada di YouTube. ada di YouTube. Dia bukan kasih doang, dia masukin ke YouTube. Iya. Ini puncaknya creep sih. Iya, Ini iya. puncaknya creep sih. Nih. Should I tell and explain? There goes the fear again. Dia pikir dia keren, banget. Just like Kok langsung ada sih? Gua pengen maki. Pengen gua maki, sumpah. Pengen gua maki. Ini baru-baru. when my position is wrong, will you blur it and make me feel like Keren sih. Kenapa ada cicak? Pacaran ini. Main wae Sujiwo Tejo. Lu Sujiwo Tejo apa? Main wayang. Asik. Ayo jalannya enggak sih? Jalannya enggak sih? Bajingan. Aduh. Pada masanya keren ini. Narik rokoknya udah oke sih. Jalannya tadi tuh. Cara jalannya enggak sih. Cara jalannya enggak sih. Udah sinematik sih. Ya. Sinematik oke. Ya, itu. Ya, gambar-gambar. Ini lagu. Lagunya lagu siapa? Ada lagu band Bogor, indie band-band ini. Anjir, Ben. Happy birthday to you. Cloning deh. Cloning. Udah bisa 2012. this is nothing but wrong. Should I stay? Tosca emang ya. Iya. Astagfirullah. Muncul di pohon. Waduh. Ada dua. Waduh. Men. Menulis awan. Menulis awan loh. Oh iya, I love you Nikma. Ini. Satu nikmat tuh Rahman akad makin puncak. Semoga Untung jadi kawin ya. Iya, kalau nggak jadi kawin pasti udah di take down nih dari YouTube. Dan bisa ada di YouTube, Dio. Teman-teman buat yang pengen lihat langsung, apa? Ngeceknya, nulisnya. upload. Jadi supaya waktu itu buat surprise ulang tahun. Dia bingung ngasih gimana, udah gua upload aja di YouTube gua lo nih, terus lo cari sendiri. Gitu. Dia ngetiknya dipakai XXX belakangnya, dodol banget emang temen gua. Di private kali, di private Nggak kali. bisa, tapi ada X3 jadi nongolnya kebanyakan itu dulu. Dari itu susah. Dia Creep kasih sih, surprise. ini creep. Iya. Jadi dia waktu itu belum internet belum ke warnet. Bucin. Ke warnet anjir. Bucin sih ini. Tapi kalau kita lihat tahun 2012 ya keren sih. Keren. Ini keren. sih. Iya. Effortnya ada Iya, lah. ada benar. Ada lah. Cuman memang Pokoknya kita melihat ini di 2025 sih. Jadi berasnya kayak sinetron kabupaten. Iya. Kalau di 2012, wah ini Nikma udah nunjukin ke teman-temannya pasti. Iya. Ini cowok Nah, ini gua nih. Karena bikin jadi begini. kawin aja sih. Kalau nggak jadi kawin ini, ya kata gitu. Dia nggak jadi, udah nggak bakal diomongin ke orang-orang. Iya, ya. Iya. Saya nggak pernah bikin video. Nggak pernah saya bikin video. Nah itu berarti benar kata si Radiohead tadi. Emang kalau orang jatuh cinta emang creep aja gitu. Setelah dilihat-lihat ya, Ya, setelah setelah dipikir-pikir nanti. dipikir-pikir nanti. Pada saat rasa-rasa itu udah biasa. Ya. Iya.
Kalau di saat itu mah orang ngerasa normal-normal aja. Makanya kita memang harus selalu ingat kalau lagi berantem ya sama pasangan. Ingat aja dulu kita gimana sih melakukan apa untuk ngedapetin si pasangan kita nih. Iya. Ya, betul. Kok bisa luntur ininya itu gitu. Tiap pernah berantem sih ngeliat karakter dia. Ya pernah lah. Pernah lah Masa pasti. nggak pernah. Nggak pernah. Mana ada rumah tangga nggak berantem. Gue tuh yang jarang berantem. Oh Gue iya. jarang gue. Karena Cing Abdul maksudnya apa sih ininya? Maksudnya Apaan? bukan maksudnya saya juga kalau melihat 8 tahun perkawinan awal-awal tuh masalah yang awal-awal itu sekarang udah nggak jadi masalah lagi gitu. Oh. Apalagi Cing Abdul yang udah belasan tahun, puluhan tahun. Iya. Pasti sudah tidak lagi kecuali hal yang benar-benar ini banget mungkin. Iya. Tapi kalau yang biasa-biasa udah nggak lagi gitu. Nah, kalau kita yang baru nikah dulu simpel-simpel aja berantem loh. Nah, Iya. tapi akhirnya setelah 8 tahun sejauh ini ya saya tahun ini aja 2025 Belum baru ada sekali. Berantem. Baru sekali. Berantemnya itu beda pendapat ya. Beda pendapat sampai yang Banting-bantingan. enggak pernah. Tapi Kirim. yang sindinya bad mood seharian. Nah, itu baru sekali sepanjang 2025 ini ya. Artinya hal-hal yang kecil-kecil udah kami berdua udah enggak. Saling memaklumi aja Iya, udah. udah saling tahu. Iya. Ya benar sih itu. Itu sih. Udah tidak mempercayai. Nah, tapi kembali lagi kalau kayak Radiohead ini dia keren juga. Kenapa? Misalkan dia bikin lagu ini, misalkan, taruhlah dia lagi jatuh cinta. Tapi dianya, karyanya, tidak bikin kita kayak lihat karyanya Melon, kayak, ih apaan sih? Enggak kan? Kita lihat lagunya Radiohead kayak, ih bagus-bagus aja, bahkan sampai sekarang gitu. Yang Creep ini ya. Iya. Padahal dia bikin itu, mungkin dia lagi jadi creep gitu. Jadi jatuh cinta ya. Lagi weirdo. Iya. Tapi kok kita ngelihatnya nggak weirdo ya? Ya karena si Melon yang kita lihat tuh nggak kedengeran lagunya. Emang jadi kayak apaan sih gitu? Hah? Tapi itu tadi videonya Melon, kita taruh pakai lagunya Creep. Creep pun tetap weirdo berasa gitu. Tahu gue. Karena si Radiohead-nya emang udah ngetop. Udah punya power ngetop, dia bagus gitu. Jadi mau ngapain aja bagus. Kira-kira ya, misalkan Cing Abdul kan lebih paham, lebih bergaul dengan musisi. Misalkan kayak taruhlah Peter Pan, Noah. Mereka lihat video klip mereka yang mungkin kok itu sih? Mungkinkah? Mungkinkah bila ku bertanya? Nah, kira-kira mereka ngelihat video klip itu di sekarang, mereka malu nggak? Malu. Malu ya? Ya, kalau kita sering denger juga, Dor, kalau ini. Gak usah ngeliat ininya. Dengerin lagu mereka sendiri aja. Kok gue bikin lagu gini ya? Gitu. Ahmad Dhani dah. Kangen. Dia, waktu gue dengerin wawancara terakhir, dia udah ngomong, kangen biar gitu-gitu juga. Gitu. Kok biar gitu-gitu sih orang lagu bagus? Iya. Dia ngomong gitu. Kangen tuh biar gitu-gitu juga. Ciptaan saya tuh gitu. Oh, artinya dia merasa ada, apaan sih gue bikin kayak begitu gitu kan. Oh, merasa kurang keren juga di Kangen itu. Iya. Oh, berarti Radiohead gitu juga kali ya. Kita aja nggak tahu. Kita nggak tahu. Pas Radiohead, ngapain sih gue bikin lirik begitu ya? Kalau dia bikin liriknya lagi jatuh cinta kan, pencipta lagu nggak harus saat itu dia sedang jatuh cinta terus bikin. Iya. Dia bisa ngebayangin aja kan. Ya, bisa juga cerita teman. Iya, bisa juga cerita temen gitu. Tapi masa kangen si Ahmad Dhani ngomongnya gitu. Padahal bagus. Waduh, iya. Biar gitu-gitu ciptaan saya deh. Gitu. Oh, berarti di musisi pun berasa ya? Berasa Kalau mereka lihat, dari si lagunya sendiri. Iya, mereka lihat lagu mereka 10 tahun lalu, mereka ngerasa kayak kenapa sih gue bikin kayak begitu gitu. Oh iya, berarti kita bertumbuh. Sama lah sama kita stand up, ngeliat yang lama-lama, anjing ngapain gitu. Gitu saya jadi ingat ini, Cing Abdul ngelihat nggak postingannya Adriano Colby? Yang baru-baru ini dia bilang,
Saya kurang tahu ini siapa. Dia nge-quote Timothy Ronald. Iya, yang kripto. Saya nggak tahu Timothy Ronald itu siapa, tapi dia bilang yang coba Timothy Ronald itu bilang masalah ngejilat ludah sendiri. Kok nggak ada? Terus ke bawah. Itu. Bro Timothy 2025. Nah itu, coba ini. Gedein coba biar kita bisa baca. Tentang menjilat ludah lu sendiri. Apapun statement yang gue ucapkan pada saat itu cuma valid karena pengetahuan gue cuma segitu. Lalu bertambah lagi dan kayaknya nggak valid ya kemarin. Pokoknya kalau dulu dengerin podcast gue tuh tentang menjilat ludah lu sendiri. Apapun statement yang gue ucapkan pada saat itu cuma valid karena pengetahuan gue cuma segitu. Lalu bertambah lagi dan kayaknya nggak valid ya kemarin. Apa yang gue omongin sekarang itu kan berdasarkan pengetahuan gue sekarang. Ketika gue ke depannya pengetahuan gue bertambah, ya gue nggak mungkin, bisa aja gue nggak mungkin setuju dengan pernyataan gue yang kemarin. Mungkin saja tidak setuju. Iya, mungkin saya tidak setuju. Jadi itu bukan berarti gue menjilat ludah sendiri, tapi guanya berkembang. Nah itu dia ngomong itu di podcast awal minggu itu dari tahun udah lama lah. 2024 dia, 2024 ternyata. Di 2025 si Timothy ngomong hal yang sama. Dia bilang menjilat ludah sendiri itu ungkapan yang membuat kita nggak berkembang. Karena manusia itu di mana-mana berkembang. Keputusan hari ini bisa kok kita revisi 2-3 tahun lagi. Karena strategi militer juga begitu, dunia kepelatihan juga begitu. Karena manusia berkembang. Nah itu tadi makanya yang melanjutkan yang kita omongan tadi. Kayak kita 10 tahun, kalau kita lihat 10 tahun lalu materi kita ngerasa kayak, aduh, mungkin karena kita berkembang. Jadi kita ngerasa kayak, ngapain sih dulu saya bikin materi kayak gitu banget ya. Kalau gue ngeliat, anjing gue 10 tahun begini-begini aja gitu. Sama aja sama sekarang. Iya, saya juga gitu. Iya benar sih. Gue masih gitu-gitu aja gitu. Tapi mungkin ada orang yang ngeliat karyanya, terutama yang muak gitu ya, mungkin ya. Yang bertumbuh banget gitu, tapi ada juga orang yang emang gue pengen bikinnya kayak begitu, nggak berusaha untuk ya emang nyamannya di sekitaran situ gitu. Kalau dipaksain untuk berubah ya juga mungkin dia nggak enak kali gitu. Berarti ini dong agak salah kalau misalkan kayak taruhlah kita suka banget Dewa misalkan Dewa. Terus ternyata Dewa ngeluarin album baru yang tidak seperti taruhlah Pandawa 5 yang paling bagus apa? Pandawa Wara. Itu yang bersihin sampah. Iya. Pandawa 5 ya? Iya. Bintang 5 misalkan. Pandawa Terus 5 juga. Mereka ngeluarin album 2025 ternyata nggak sebagus album tahun 90-an misalkan. Terus kita ngerasa kayak kok nggak sebagus yang dulu ya? Nah itu gue ngerasa di padi gue merasanya. Tapi kalau kita merasa begitu, berarti kita menuntut padi untuk tidak berkembang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ya karena kita suka ya karya dia yang seperti itu. Iya, kita pengen padi gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Sama Queen juga gitu. Queen itu di tahun 83 atau 84, dia itu mulai pakai synthesizer yang gitu-gitu tuh. Alat musiknya modern. Nah, waktu zaman itu, gue jadi kayak begini ya, gitu. Tapi didengerin sekarang, lagu dia kayak Radio Gaga, yang gitu-gitu tuh dulu. Itu lagu zaman dulu? Lagu zaman dulu, tapi berubah dari lagunya, gayanya dia main, kalau menurut gue ya. Kayak dibanding Love of My Life, Bohemian Rhapsody, yang Mama, Just Kill a Man, gitu. Ada Radio Gaga, ada... Radio Gaga ini lagu lama atau lagu baru? Lagu tahun dulu? 80-an. Oke, berarti lagu lama ya? Lagu barunya dia mulai berubah. Dia udah nggak bikin lagi, Dur. Udah nggak ada lagu barunya. Nggak, sabar. Radio Gaga ini maksudnya kan lagu lama. Iya. Didengerin sekarang tuh dengan aransemen sekarang. Enggak. Aransemennya masih yang dulu. Iya. Waktu zaman itu gue denger si Radio Gaga, Queen gini banget jadinya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Karena gue udah dengerin karyanya dia dari yang sebelum Radio Gaga. Gitu. Radio Gaga tuh lebih muda daripada Bohemian Rhapsody mereka. Iya, Yang Abdel
jatuh cinta lah sama caranya dia di Bohemian Rhapsody. Begitu dia ngeluarin yang Radio Gaga, Cing Abdel ngerasa kayak agak kuring nih. Tapi begitu gue dengerin sekarang, lah enak ya gitu. Berarti dia emang visioner. Lah enak ya lagu ini yang dulu yang gue bilang kayak agak Queen banget ini deh. Pasti denger. Ya, I want to break free, tau kan? Oh itu Queen. Itu Queen. Kata gue tuh pada saat itu, kok Queen gini sih kurang banget dah kayaknya. Pas di sini, pas sini bagus. Berarti duluan dia berkembangnya ya. Gua butuh berapa puluh tahun untuk menyelami dia yang di tahun 80, Dur. Ini jadi enak nih gitu. Berarti emang pada pintar itu. Termasuk mungkin nanti lagu-lagu yang ada kita senang satu album terus masuk album kedua kan biasanya kan kayak gini sih kalau lo senang sama ada nggak band yang lo senang di album ini terus album kedua kayaknya kurang deh gitu. Ada nggak yang lo dengar? Apa ya? Nggak ada deh musik. Kurang. Tapi kalau saya itu karena bandnya tidak personilnya beda. Oh personilnya beda sih. Jadi mungkin itu ngaruh di penghasilan hasil karyanya ya. Karena kayak saya tuh suka banget Payung Teduh. Yang dulu masih ada Mas Isnya. Nah setelah mulai yang Akad. Akad tuh kayaknya terakhir deh. Iya. Sebelum akhirnya kemudian dia keluar dan bikin Pusakata. Maksudnya dia Pusakata itu. Itu saya di lagu Akad saya udah ngerasa kayak kok nggak Payung Teduh ya gitu. Iya. Tapi masih Saya nggak tahu sih secara musikalnya, cuman saya yang kita rasa aja. Iya, yang saya rasain kayak lagu Akad tuh beda sendiri gitu dengan Payung Teduh biasanya. Iya. Ya, cuman saya belum menemukan yang sampai sekarang dengerin Akad kemudian kayak jadi kayak Queen yang tadi visioner tadi. Enak ya gitu. Iya, saya ngerasa. Ya belum kali nanti. Biasa aja sih Akad itu. Nanti kali orang ini juga gue baru-baru aja sih. Ya. Syaul jadi enak ya yang gue denger dulu. SMP. Tapi udah susah kan udah tidak formasinya udah tidak sama. Iya ntar lu denger lagi begitu lu denger lagi. Iya, maksudnya agak susah kalau kita berharap Payung Teduh. Walaupun Payung Teduh masih ada, maksudnya. Vokalisnya ganti. Kayaknya deh. Tahu dah. Saya juga semenjak ini saya belum pernah lagi nonton Payung Teduh. Sekarang coba personil sekarang. Nggak tahu dah. Anggota. Masih dia ininya tuh. Mantan tuh. Saya nggak tahu sekarang ininya. Penyanyinya siapa saya nggak tahu. Marsha Aditya. Ini Panji. 2018. Oh iya, Marsha Aditya itu. Nah, cuman saya belum pernah dengar lagi yang sekarang. Tapi kurang lebih begitu. Saya nonton ini wawancaranya Kang Soleh sama Ahmad Dhani. Terus Kang Soleh tanya, kenapa lu suka banget sama Queen? Itu dia tuh bilang, gak ada band yang musiknya tuh sebagus Queen gitu, kata dia. Iya. Saya bilang, gitu. Saya juga gak ngerti sih. Cuman saya mikir kayak, sebagus itu ya gitu. Iya. Kalau Queen iya benar. Queen itu gak bisa dinyanyiin. Misalnya ya, Love of My Life tau kan? Love of My Life. Na. Itu kalau lo nyanyi, ya kalau menurut gue, terus ngiringinnya nggak sama si Queen, nggak enak tuh. Piano itu nggak sama gitu, digitarin gitu, nggak enak. Kan ada lagu-lagu yang di tongkrongan tuh, walaupun dia aransemen di mana terus kita nyanyiin di gitaran, itu enak. Kalau Queen menurut gue nggak ada, dia harus dinyanyiin, ya gitarnya harus sama, bassnya harus sama. Nggak enak di tongkrongan tuh,
kurang kayaknya, Dur. Oh, saking saya nggak tahu saking bagus ya Kak ini. Saya nggak tahu sih, tapi saya waktu dengerin Ahmad Dhani ngomong gitu, saya baru ngerasa kayak, oh emang sebagus itu ya Queen-nya. Saya nggak tahu. Iya, tapi karena selera sih. Ada orang juga yang nggak suka lagu Queen ada. Tapi emang enak banget, Dur. Queen tuh kalau gue Queen hampir tahu semua lah, walaupun tidak semua ya. Tapi gue hampir tahu semua. Dan Cing Abdel juga sama, maksudnya dengerin Queen tuh langsung jatuh cinta gitu. Iya. Oh. Kok bisa ya dia gitu? Hampir sama kayak gue dengerin Jamrud, Dur. Jamrud Dewa tuh. Gue tuh berarti Cing Abdel tuh ini. Apa? Selera musiknya sama kayak Ahmad Dhani. Makanya Dhani yang kayak gue. Gue tuh lebih Dhani dari Dhani. Mau nyanyi Aku Cinta Kau dan Dia nih. Kalau gue lagi nyanyi, Dhani lewat. Pas Dhani, dah tuh gue tuh. Gitu. Siapa tuh yang lebih gue dari gue? Siapa yang lebih gue dari gue? Sombongnya sih udah Dhani sih. Iya. Sombongnya sih gitu udah ya. Dhani. Iya. Tapi di Dewa, Jamrud, itu lagu-lagu yang gue nikmatin cuman bukan si nada-nada melodi lagunya, bukan liriknya doang gitu. Kayak gitar, ngisi gitar, colongan-colongannya itu gue, kok bisa ya gitu. Kok bisa dia di sini dimasukin gitu jadi tambah, aduh elah gue bilang. Ya makanya Cing Abdel jadi suka Dewa juga. Makanya seleranya tuh sama kayak Dhani. Iya. Sama-sama suka Queen, Dhani bikin Dewa, Cing Abdel juga jadi suka Dewa. Iya. Kok dia bisa sih masukin ada bunyian ginian di part itu. Di part itu gitu ya maksudnya. Coba deh, nggak bisa diinin sih. Ini menurut gue cukup aneh dah. Maksudnya gue jadi suka lagu itu gara-gara. Coba bisa didengerin nggak? Langsung di partnya aja. Iya, jauh, Jamrud. Coba. Lagu jauh. Nggak bisa suaranya di sini. Nih. Nah, coba. Ya, gue di bagian mana dah? Iya, gue kenapa sih ya nih? Jauh. Bukan. Ya. Jauh. Itu sih itu. Dari Jamrud. Jauh Jamrud. Mana Jamrud jauh? Gak ada di sini. Spotify masa nggak ada? Nah, langsung di partnya. Yang bagian mana? Nah itu. Coba. Nih. Toet. Iya, masa gue senang gitu coba tuh. Dia emang pinter. Dan kau pun pergi jauh. Toet. Gak ada gituan, ngapain? Ada orang es lewat kali. Iya, ada es lewat. Gak dimasukin itu juga udah bisa, tapi sama dia dimasukin. Toet gitu doang, Dur. Nah, Cing Abdel jatuh cinta sama toetnya itu. Kok kepikiran sih Ajis ya? Ajis Gagap ini kok bisa? Bukan, kayaknya bukan Ajis Gagap dah. Orang di Taulani and Friend aja Ajis Gagap gak diajak, apalagi di Jamrud. Tapi pasti lo juga ada Dur yang gitu. Iya. Ada di sininya nih enak gitu. Iya, saya suka gitu. Iya, betul. Iya. Saya juga ada yang gitu, cuman saya harus ingat-ingat, saya udah jarang dengar musik sih. Dengar musik ya. Lagu baru juga udah usia lo, usia sedang tidak menambah lagu baru pada saat gue ya. Ya udahlah lagu-lagu. Ya, Juicy Lucy tahu gak lo lagunya? Tak di Tanganku. Nggak tahu. Ya. Malam Kita, Delisa kemarin. Sama Juicy Lucy. Nyanyi. Bapak ya, namanya bapak ya, bangga aja sih ngeliat ini. Lihat dia. Ini aja di situ. Nggak ada suaranya. Anjrit deh.
Anjrit tuh. Dia aktornya nggak tegang aja. Kalau ada Cing Abdel dia gugup. Wih, banyak banget ini. Banyak ini. Gue menitikan air mata, Dur. Malam-malam di Bandung. Gue lagi di Bandung. Kirimin itu pas gue lagi di Masama. Di situ. Gue kelar dia, baru kelar dikirimin. Ada gue 2 juta kali, Dur, nonton ini doang, Dur, di Bandung. Ngeliatin aja. Meneteskan air mata terus. Gue kan sambil wae-waean sama Ria. Nangis gak? Gue bilang gitu. Nangis, gue juga nangis aja. Bisa begitu ya jadi bapak ya. Bagus ya. Iya. Berkaca-kaca gue ini. Iya, saya nggak tahu lagunya Juicy Lucy juga. Tapi kayaknya kalau orang nyanyiin, saya tahu. Oh, Juicy Lucy itu kali. Ya. Yang lampu kuning. Iya, ada lampu kuning. Yang pelan-pelan. Aku terobos. Gimana sih? Udah mulai. Lampu kuning yang aku tancap gas terus. Padahal udah lampu kuning. Iya, tapi aku tancap gas terus, gitu nggak sih? Betul. Iya, itu pokoknya dia saya. itu menggambarkan, dia udah ngasih tanda-tanda nggak mau gitu kayaknya nih. Tapi kok gue terusin gitu kalau nggak salah ya. Nah itu, tancap gas dan melaju itu. Saya tahu kalau orang nyanyiin, saya tahu, oh itu Juicy Lucy ya gitu. Karena orang sering nyanyiin, orang sering taruh di story, jadi saya tahu. Tuh dia, gue ini banget. Keren, Delisa Aryan. Terus di repost sama kayak yang Pulau Musik Indo Musikgram, kayak gitu tuh ada tuh. Tapi gue lupa ininya yang mana. Okay. Di repost ya. Keren. Pulau Musik. Kolaborasi Juicy Lucy dan Delisa, anak Cing Abdel, nyanyikan Tak di Tanganku. Tuai pujian dari netizen. Anjay. Keren. Hah? Pasti bangga banget. Oke. Gue karena nggak ada gue, sialan. Ya udah, Cing Abdel kurang-kurang, nggak usah nonton lagi. Di apa namanya? Disadarkan dengan kenyataan itu sama si Boy ngomongnya gini doang lagi. Mungkin karena nggak ada encing kali. Bahkan pagi nih selesai ini lagi ngobrol-ngobrol, oh untung dia si Letisa nggak nangis. Kan si Boy tahu nih, Delisa tuh nangisan kalau mau ini, beberapa kali bareng mau nyanyi tuh gugup banget gitu. Itu pas ada gue. Tuh punya kurang-kurangin dah. Tunggu video aja udah. Dia mau sama siapa dia bikinnya? Ya kan bisa sama Ajay. Emang Cing Abdel paling jago main gitar? Enggak. Jauh sih sama Ajay. Nah kan, udah sama Ajay aja. Iya. Ya gua akan coba lah. Iya, bagus. Itu mukanya tertekan emang kalau sama bapaknya. Jadi Cing Abdel syuting kemana, nah itu baru Delisa bikin video sama Ajay. Keren. Nah, apa tadi kita ngobrol apa ya? Crab mentality. Tidak, sebelum ke ini loh, Delisa yang nyanyiin loh. Kita ngomong apa tadi ya? Enggak, kemarin baru ngomongin masalah lagu nih, Jamrud. Oh, Cing Abdel bilang saya udah nggak update. Iya. Iya, betul. Saya udah nggak update lagu ya. Iya, lagu-lagu baru yang saya dengar Perunggu aja. Iya. Cuman Perunggu. Maul. Perunggu sih. Saya nggak tahu dah, lagu satu album nggak ada yang jelek. Perunggu ya. Iya. Dia udah berapa album ya, Skoy? Satu kan? Nah iya itu. Lagu yang satu album itu nggak ada yang jelek. Perunggu. Bagus semua. Perunggu. Dengernya pak waktu kapan ya? Kalau gue juga suka lupa deh dengerin lagu tuh pas kapan ya enaknya ya. Iya, saya juga tidak punya waktu yang
Dulu kita kayaknya ada gak? Khusus. Ada lah, kita dengerin radio karena denger radio itu dulu bukan selewatan. Emang kita diem terus radio nyala. Iya, kalau saya itu dulu, seingat saya abis Isya. Dulu saya radio. SMA ya. Radio. Ya, dulu saya SMA tuh. Iya, diem untuk dengerin radio. Betul, gitu. Setiap habis Isya mau tidur, pokoknya di kamar, nah itu dengerin radio, dengerin kaset. Nah kita kapan ya? Saat ini? Sekarang nyetir paling. Paling nyetir ya? Paling nyetir. Tapi saya udah jarang nyetir denger lagu. Sama, gue juga udah jarang banget. Jarang saya sekarang kalau nyetir dengar ceramah, dengar berita-berita politik, podcast gitu. Iya, lebih banyak podcast. Dengerin berita olahraga, gitu udah lebih banyak. Usia dulu memang ya. Iya, mengubah. Kali ya. Iya, mengubah semuanya ya. Kebiasaan-kebiasaan kita. Yang waktu kita ingat lagi dulu ngapain sih kayak gitu ya. Kayak ini aja deh Dur, gue tuh ngerasa kayak dulu kalau nggak bikin PR, lo ketakutan nggak? Ketakutan. Padahal kalau sekarang ya, kenapa? Nggak bikin aja, nggak bakal disuruh keluar ya. Iya. Berarti ya udah sih nggak usah bikin, nggak apa-apa kali. Gitu gue sekarang ininya. Dulu harus cepet-cepet datang ke sekolah untuk nanya sama temen gitu kan. Lo bikin di rumah nggak PR? Ada yang bikin di rumah, ada yang pagi-pagi datang nyatet punya teman. Iya, ya rata-rata jadi lebih cepat datangnya lah untuk ini. Iya. Ketakutan banget kan? Apalagi kalau PR itu PR yang dia mata pelajaran jam kedua, jam ketiga. Itu mata pelajaran jam pertama tuh saya nggak dengerin guru tuh, saya lagi bikin nyatet PR. Iya, nyatet PR salin punya teman. Iya sih, ya takut kalau. Tapi kayaknya PR nggak harus takut ya sekarang ya gitu. Iya, benar. Ya. Iya sih. Maksudnya biasa aja. Aja. Ya guru pasti marah. Tapi ya udah. Nggak mungkin dia bikin yang sampai kita jadi nggak bisa belajar, nggak mungkin. Ya dia marah, iya. Tapi biasa aja sebenarnya kalau sekarang itu. Iya ya. Kenapa berubah ya? Oke, crab mentality gimana, udah kelar? Iya sih, itu tadi jalan miring, jadi suka menghambat. Intinya adalah menghambat. Nggak suka lihat orang lain sukses, kita menghambat orang lain untuk sukses. Iya. Itu disebut crab mentality. Ya jangan sampai, ya memang bagusnya ya jangan. Jangan, kita dukung aja. Contoh kayak sekarang nih, waktu kita syuting ini lagi sudah 300.000 GCLS. Iya. Ibu-ibu. Oke tuh. Nah itu harusnya kita ikut senang, kita support teman gitu. Bukan berarti teman filmnya banyak kemudian kita jadi ikut menghalangi. Nah, tapi emang kenyataannya ada orang itu. Cuman gue nggak kepikiran gitu, Dur. Kita melakukan sebuah effort untuk membuat orang lain nggak berhasil sama itu. Kayaknya jahat banget emang ya, maksudnya. Kok ada gitu? Gue tanya lo pasti juga, lo pernah nggak kayak gitu? Berusaha banget gitu supaya orang itu nggak berhasil? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada sih. Mungkin kalau di saat kita ini kali tidak yang kayak begini, kalau mungkin di saat kita punya kuasa. Nah iya. Misalkan kita dekat dengan taruhlah orang eksekutif produser TV misalkan. Iya. Terus? Dengan orang TV, kemudian orang TV-nya ini pengen bikin acara untuk si A gitu. Kemudian kita karena kita punya kuasa, kita punya kedekatan, kemudian kita kayak nggak usah pakai dia, pakai yang lain aja gini-gini. Mungkin. Iya. Yang gitu kali. Mungkin ya. Jadi itu bisa terjadi. Crab mentality ini bisa terjadi kalau kita punya kuasa. Tapi nggak punya kuasa pun kalau kita nonton di film-film banyak kan orang yang melakukan sesuatu nih untuk kegagalan orang lain, untuk menjegal orang lain, bikin satu skenario gitu untuk menjegal orang lain.
Tapi kalau kita nggak punya kuasa, susah deh. Kayak orang misalnya. Gimana caranya? Nih, teman gue yang juara pingpong. Pada saat dia final, bednya dicolong. Tuh kan untuk... Artinya dia punya kuasa buat... Untuk nyolong. Iya, punya kuasa untuk mendekati tas itu. Misal kayak saya penonton biasa, penonton pingpong biasa. Gimana akses saya untuk mendekati tasnya? Iya, tapi kan lo nggak perlu, lo apa urgensi lo untuk menggagalkan orang itu? Nggak ada kan, Dur? Ya, misalkan kayak saya ini apa namanya? Mendukung si B. Lawannya. Iya, si lawannya. Saya taruhlah. Tapi kan saya harus punya akses ke locker room, ke backstage untuk bisa ngambil itu bet. Iya. Iya. Jadi bisa terjadi kalau ada jalannya, bukan cuma kuasa sih, lebih ke akses. Ya. Iya. Nah, akan sangat effort kalau udah nggak punya akses, tapi pengen banget orang lain nggak sukses. Wah, itu sih hidupnya nggak enak banget sih itu. Iya. Yang punya akses aja hidup nggak enak, apalagi yang nggak punya akses terus berusaha, wah itu. Iya. Hidup nggak enak banget pasti. Dia melakukan sebuah usaha untuk membuat orang lain tidak berhasil, bukan berusaha untuk dirinya berhasil ya. Iya. Kita berusaha supaya diri kita berhasil aja capek ya. Iya, makanya. Maksudnya kalau kita berusaha untuk diri kita berhasil, hasilnya tuh kita rasakan kan? Iya. Nah kalau kita berusaha supaya orang lain gak berhasil, hasilnya kan kita nggak rasain ya, maksudnya dia. Tapi itu mungkin dia seneng kali. Iya, itu dia crab mentality udah. Benar, seneng lihat orang nggak berhasil gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya akhirnya sama-sama dalam ember, sama-sama digoreng. Gitu. Ya, tapi itu ini ada untuk mengatasi crab mentality itu penting untuk yang pertama meningkatkan kesadaran diri dan memahami penyebab perasaan iri. Jadi harus pandai-pandai untuk muhasabah diri. Menghitung. Kayaknya saya udah iri deh. Ini maksudnya masuknya ke iri deh. Ya direm. Coba dihilangkan. Belajar untuk menghargai pencapaian orang lain dan merayakan keberhasilan bersama. Itu. Fokus pada pengembangan diri sendiri dan mencapai tujuan pribadi. Nah ini yang Cing Abdel bilang tadi. Udah fokus bikin diri sukses aja. Nggak usah mikir orang lain. Iya. Kemudian yang berikutnya membangun lingkungan yang positif dan suportif. Nah, jadi kalau punya teman-teman yang kayaknya negative vibes, itu nggak usah dah. Negative vibes. Ya. Negative vibes nggak usah berteman tuh. Yeah. Dikit-dikit ngumpul sama dia, ngomonginnya keberhasilan orang lain, kemudian iri, itu kayaknya udah tanda-tanda nggak perlu nongkrong di tempat kayak gitu deh. Yeah. Ada lagi yang ngomongin keberhasilan orang terus kayaknya mengecilkan gitu. Ada nih orang yang ngomong, dia mah gitu. Iya. Ada juga tuh yang kayak gitu ya. Iya. Dia kan begitu karena gitu. Kayak enggak. Iya. Itu sih. Pas sudah azan teman-teman, udah sejam ya? Oh udah, baik teman-teman, kita sholat asar dulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung di Ngabdur kali ini. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat walafiat, setrika-setrikannya sudah rapi semuanya, dan juga kita semua terbebas dari crab mentality, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad yang akan membunuh jiwa-jiwa baik kita di dalam diri kita semua. Masya Allah. Terima kasih banyak. Saya Abdur pamit, Cing Abdul juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.